Aduh, Hmm, lagi di mana sih ini Nanda? apakah kita masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan? Kenapa begitu? Udah kayak mereka mau Kayak unyil ya. Kita di mana sih? Ya, ini kenapa banyak baju-baju, kain-kain, Iya. ada tas juga. Apakah ini bazar UMKM? Wih, Apakah apa kita tanya aja ya? ya tanya aja kali ya. Iya, tapi ini bener kok di Sapa Indonesia. Masih di studio Kompas TV. Halo, selamat pagi. Dengan Mbak siapa boleh madep ke kamera biar terlihat jelas. Aku sebelah sini ya, Okta. Ayo. Oke. Mungkin bisa dikenalin dulu, tapi sebelum dikenalin, aku mau baca sedikit ya, ini sebagai informasi untuk Anda, saudara. Jadi berawal dari sebuah hobi yang memadupadankan kain tenun. Nah, kali ini disulap jadi buah tangan sekaligus menjadi cuan karya dari sepasang suami istri yang sudah bersama dengan kami untuk mengkolaborasikan tenun dari berbagai kota di Indonesia dan menjadi sebuah tas, rok, dan juga blazer. Gak hanya itu, saudara, hasil produk ini pun sudah meramaikan UMKM dan bazar di beberapa kota. Pantesan tadi kita kira ini bazar UMKM ya, karena rame banget nih hasil Rame karyanya, ada banget. macem-macem. Ini dari apa, jahitan tanganku. Iya. Ada Jahitan tagline tangan kamu? Tangan aku buat apa ya? Kita belum kenalan dulu sama sepasang suami istri yang sangat menginspirasi ini. Boleh dari sebelah Oke. kanan, dari Mbak Aku Laisa. Isa. Mbak Laisa. Halo, aku Fajri. Mas Fajri. Mbak Laisa, Mas Fajri. Oke. Ini karya tenun, kan banyak ya yang dibawa jenis-jenis kainnya gitu. Ini tuh tenun dari mana aja dan inspirasi awalnya sampai akhirnya bikin sebuah karya seni dan akhirnya dijual, itu seperti apa sih Mbak Laisa, mungkin bisa? Oh iya, ini kita pemakaiannya dari tenun pahikung dari Nusa Tenggara Timur. Ini kebetulan kita bawa contoh-contohnya. Wah. Ini ada tenun Mandeu, ini ada Mandeu, ini ada Aitopas, ini ada pahikung. Nah, biasanya kita aplikasiin di produk-produk kita gitu. Oke, ini jahitan tanganku. Bikinnya tuh dari tahun berapa sih terpikir untuk akhirnya kayaknya berdua nih jadi power couple membuat karya seni. Lirik-lirikan. Iya, makanya. Dan kenapa kepikiran untuk kain tenun, Mbak Lisa? Kain tenun, kenapa kepikiran? Sebenarnya awalnya dari hobi kita berdua aja. Kebetulan aku ada hobi jahit, terus aku suka tenun. Kebetulan suami aku hobi denim. Denim, terus di rumah tuh sering banget coba minta tolong jeans-jeans yang bolong tuh dijahit gitu. Terus akhirnya lama-lama kayak lucu juga ya kalau kita coba-coba bikin produk, dikombinasiin jahitan, terus tenun. Nah, kita kulik-kulik deh teknik-tekniknya gitu. Oh, oke. Jadi difokusinnya ke tenun. Iya. Oke. Kalau misalkan Mbak, aku mau tanya ya. Ini misalkan tas nih. Tas ini dari tadi udah menarik perhatian saya, Okta. Boleh, Di belakang silakan yang mana, juga. Kak? Silakan Kak, Kak. bisa dipilih Kak, kayak gitu ya. Ini ada dari kain apa nih Mbak? Maksudnya dari Ini. tenun daerah mana? Ini kita pakai tenun pahikung dari Nusa Tenggara Timur. Wow. Ya, terus ini biasanya di setiap produk kita pasti ada tenunnya, terus ada teknik jahitan. Nah, ini kita kebetulan sulam. Jadi nanti suamiku kebetulan suka gambar. Nanti dia gambar dulu. Nah, yang tenunin aku. Oh gitu, nah berarti mengkolaborasikan kayak satu hobi gambar dan satunya lagi dengan tenun. Nah ini berapa lama sampai bisa menghasilkan satu karya, satu baju ataupun juga tas? Mungkin Mas Fajri bisa jelaskan? Biasanya sih kita satu produk itu dari 1 jam sampai 3 jam. Gitu karena juga ya? Karena kan kita kan pembuatannya masih manual dan tingkat kesulitannya itu berbeda-beda, Mbak. Gitu. Oke. Emang yang paling Bikinnya sulit apa kalau dari yang karya-karya ini? Sebenarnya sih karena kita hobi sebenarnya nggak sulit sih ya, karena kita hobi ya. Iya juga ya. Jadi paling butuh ketelitian aja sih sama kesabaran, karena kan ini kan kita harus detail gitu loh, kita harus detail ya, jadi agak makan waktu sih memang, dan kita nggak pakai mesin memang. Nggak benar-benar semuanya Iya, handmade kita ya. handmade. Iya. Oke, ini udah di kemana aja yang paling jauh dijual? Mungkin ada yang mesen dari negara mana gitu? Kalau dari negara belum ada sih. Oke. Karena sebenarnya kita kan baru mulai ini kan dari Januari ya, Mbak. Dari Januari, sementara ini sih paling kita baru ikut bazar-bazar lokal. Lokal market aja sih.
Oke. Nah itu antusiasmenya gimana tuh masyarakat ngelihat? Karena kan biasanya kalau tenun dijadiin kayak baju aja gitu ya, kayak kebanyakan. kita. Tapi ini sekarang jadi tas, jadi macam-macam. Tuh. Iya. Memang kita pinginnya jahitan tanganku nih bisa menjembatani gitu ke pasarnya tuh lebih berbagai segmen segmen, bisa masuk ke anak-anak muda gitu kan, bisa dibawa buat ngopi, buat ke kantor, bawa laptop. Jadi produk-produk kita memang lebih beragam ke bisa loh anak muda pakai tenun gitu, lucu loh gitu, keren loh gitu. Jadi antusiasnya lumayan. Antusiasnya lumayan Oke lah. Tapi gitu. kalau untuk pembuatannya itu bisa berdasarkan by request gitu nggak sih? Bisa. Mbak? Boleh. Oh bisa. Bisa. Dan Anda mau bikin bentuk apa emangnya? Hati-hati di jalan. Oke. Tadi yang paling susah udah dijelasin belum? Buat baju atau tas atau apa? Dan yang paling jauh dan paling banyak dipakai dari tenun daerah mana? Paling kalau Oh ini jeans ya? Iya, ini rok. Jeans. Oh itu jeans. Nah ini mungkin bisa ditunjukkan, menarik ya. Ini rok. Kita aplikasikan tenunnya di sini. Terus kemudian jahitan kita di sini di belakang, jahit sasiko. Gitu. Nah, ini bisa request juga misalnya Mbak Nanda atau Mbak Okta mau boleh dong gitu bikinin gitu, bisa pilih tenunnya, jahitannya polanya mau yang mana Ya, gitu. jadi memang ada personal touch-nya juga ya, karena kayaknya satu orang satu desain gitu. Ya betul. Desain kita nggak pernah ada yang sama. Satu produk, satu desain. Iya. Nah itu karena bikinnya susah, terus juga idenya kan mahal banget. Mahal nggak sih Mbak di harganya? Sebenarnya kalau untuk range harga sih kita masih terjangkau ya. Itu range-nya mungkin dari 250 sampai dengan 400 ribu. Kayak produk kita yang tote bag ini sekitar 250 ribu. Oke, ada karya yang paling berkesan selama membuat dari mulai di bulan Januari itu nggak? Karya yang paling berkesan, semuanya berkesan Yang paling sih. susah. Karena yang berkesan paling kayak dibuatnya bersama sang is. Atau kayak pesanan, ini pesanan macam apa sih nih? Gitu. Apakah mungkin gue mengerjakannya gitu? Dumel-dumel tetap kerjain. Sejauh ini sih semuanya berkesan sih ya. Karena hobi sih memang. Kita hobi, semuanya berkesan, jadi ya kita ngerjainnya senang aja gitu. Walaupun tingkat kesulitannya kira-kira, jadi katakan ada klien kita, ada customer kita, Mbak Laisa bisa nggak sih bikin gini? Kita lihat, ya kita bisa-bisa aja sih. Maksudnya ya karena fun aja gitu. Oke. Kalau untuk kedepannya selain tadi ada bentuk-bentuk yang ini yang sudah dipamerkan, ada rencana lagi nggak sih pengen buat dari bentuk yang lain yang berbeda apa kira-kira? Sebenarnya sih ide udah banyak sih ya. Topi mungkin atau apa? Ya, Oh ide kayak- udah banyak. Salah iya, satunya udah apa banyak. nih Mas Fajri? Kayak tas laptop, terus iya, benar-benar. apa namanya, kayak tas-tas untuk jam tangan gitu, Iya. cover-cover gitu sih. Oke, berburu kainnya itu gimana nih Mbak Laisa? Langsung ke daerah asalnya yang penenunnya atau gimana? Oh kebetulan kita udah punya beberapa pengrajin, pengrajin. Jadi biasanya mereka suka update tuh gitu, Mbak Lisa nih kita ada hasil tenun baru gitu. Biasanya suka kirim kayak gitu. Oke, berarti memang memberdayakan UMKM juga di sana ya gitu. Jadi pengrajin ada di sana. pengrajin-pengrajin di sana. Nah, kalau di jahitan tanganku ini ada berarti bekerjanya benar-benar cuman berdua aja nih Mbak Laisa sama Mas Fajri? Enggak, jadi sebenarnya tim kita ini ada 3. Kalau Mbak Laisa yang eksekusi lah untuk masalah jahit, masalah tenun. Kalau saya biasanya bikin pola atau bikin sketch dan mix dari warna tenun apa yang mau kita aplikasiin di medianya gitu. Dan ada teman kita satu lagi yang kebetulan hari ini nggak bisa datang, namanya Mbak Dina Otoya. Dia kebetulan lagi ada acara, dia biasanya megang sosial media atau strategi marketingnya. Ya. Oke, nggak datang tapi nonton ya Mbak ya? Aku mendukung Gitu. dari luar ya. Nah kalau misalkan apa tuh namanya kain ini ya Mbak ya, Mbak juga kayaknya sense-nya udah tenun banget. Tadi Mbak aku tahu tenun yang kamu pakai. Gitu. Bisa. Dari Kalau kita pakai aja ya. aja. Dari mana Mbak? Dari ini ya Baduy ya. Ini dari Baduy yang ungunya. Ini Terus dipakai juga nggak Mbak di? ada, kita ada aplikasiin. Ini Baduy. Nah aku boleh
mengantongi Oh, boleh dong. Baduy banget. Dari suku Nah, Baduy, ini contohnya, Banten. saudara ini dari Baduy ya? Ya, Bagus ya. Oke. Ini emang harus pakai jahit tangan atau pakai mesin jadi hasilnya berbeda atau gimana sih Mbak? kalau jahit mesin kita paling cuma untuk aplikasi penempelannya aja gitu. Cuma kalau semua memang masih jahit tangan manual. Karena memang aku hobi aja. Awalnya kan memang hobi jahit, hobi nyulam gitu. Oke, kalau Nanda hobi tidur tadi katanya. Iya. Tapi kalau lihat Juga kayak kok gini aku. saya sih belajar. Oh kamu juga ya? Ini menghasilkan ya, ini menghasilkannya. Kalau dilihat kan memang tenun nih biasanya motifnya bisa dikatakan ramai ya. Ada nggak sih Mbak tips and trick supaya mix and match-nya bagus gitu. Jadi nggak keramaian atau nggak too much gitu Ya, untuk ya, memakai ya. tenunnya. Iya, biasanya aku udah bawa contoh-contohnya nih. Ada beberapa tenun yang nanti kalau misalnya Mbak Nana atau Mbak Okta mau coba untuk mix bisa di sini. Gitu. Pemilihan warnanya aja sih Mbak, sama ya mungkin itu balik lagi ya, kita tuh pengennya bisa menjembatani ke anak-anak muda gitu tenun kan. Jadi mungkin aku lebih sama Mas Fadri tuh lebih milih tenunnya yang coraknya lebih bisa diterima sama anak-anak muda gitu kan, yang warna-warnanya tuh lebih kalem, Colorful. warnanya bagus semua sih, gitu kan. bagus nih ya. Iya gitu, kayak Bagus. ini. Tapi kalau misalkan untuk kain tenun kayak gini Mbak, perawatannya khusus nggak sih? Cara ngerawatnya susah nggak? Nggak gampang banget tenun itu. Kalau cuci aja tuh nggak usah repot-repot, kayak cuma buat direndam aja di air dingin, terus sabunnya pun dikit banget, cuma digini-giniin udah jemur. Jemurnya pun jangan kena matahari banget, jadi yang samar gitu. Oh gitu. Nggak, Jadi jadi gini-gini nggak bisa pakai kucing ke dalam gitu ya. Nggak usah capek-capek. Udah rusak Nanda, kalau dibilang. jangan dipakai buat becek-becek kan Nanda ya. Kalau pakai tenun harus yang cantik gitu makanya. Mesti gitu ya. Oke. Ternyata gampang ya. Kira Iya. susah. Apalagi kan maksudnya tenun tuh benar-benar ini banget gitu. Oke. Nah sejauh ini memang kalau jahitan tanganku ini memang menyasarnya anak-anak muda Gen Z apa gimana sih nih Mbak Laisa? Sebenarnya marketnya kita pengennya sih semua segmen sih ya. Karena kan selama ini kan yang biasanya yang pakai tenun itu kan yang usia dewasa. Terus buat kondangan doang. Iya, gitu kan. buat acara Berarti itu formal. tantangan gak sih membuat tenun ini jadi kayak apa outfit daily-nya orang Iya, daily betul. Iya. gitu. Ya, Oke. Oke, Karena menarik. kalau kita buat siaran ini. Tapi saya menarik udah pengen berburu. Nah kalau misalkan mau lihat-lihat juga hasil karya-karyanya, gimana sih Mbak? Bisa kita lihat? bisa di Instagram kita jahitan.tanganku gitu. Sementara untuk sekarang di e-commerce terus, nah biasanya kami di bazar-bazar UMKM. Terus nanti ke depannya insya Allah lagi on progress, kita ada beberapa kerjasama untuk konsain barang gitu. Jadi nanti kalau udah ada mungkin bisa kita info pasti diupdate di media sosial kita, di mana sih bisa dapat atau bisa ngoleksi nih koleksi produk kita. Oke. Nah tadi katanya Nanda mau coba bikin, ya kan? Siap! Mix and match tentang tangan ini. Didampingi dong tentunya ya. Nah, tapi nanti kita kayaknya sambil latihan dulu biar gak malu-maluin. Kita kelar dulu sejenak, saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya gambar ya? Nggak apa-apa. Ini Jam- taruh aja di sini. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Nih kayaknya Nanda udah sibuk. Tadi nge-cheat ya Nanda yang mulai duluan. Maaf, tapi aku sudah semangat banget. Okta, Nah. lihat ini kamu udah juga siap-siap Mas? Iya, karena tadi sempat dikasih bocoran sama Mas Fajri, katanya kalau tenun itu ada banyak ininya ya, tekniknya bikinnya. Iya. Itu apa aja Mas Fajri, gimana? Nah jadi kalau untuk kita di jahitan tanganku ya, kita kan pakai tenun dari berbagai macam daerah. Kita aplikasikan dengan teknik jahit dari Sashiko. Oh, Sashiko apa tuh? Sana sini kompas atau apa? Sashiko tuh teknik jahit tradisional dari Jepang. Oke. Gitu. Oh, tekniknya cuma itu aja atau ada? Dan sulam. Oh. Dan sulam ya. Sementara itu yang kita pakai. Gitu. Kenapa kita pakai Sashiko? Karena memang kita suka dengan ornamennya sih, dengan pola-polanya gitu. Kelihatannya kan agak rumit sih ya memang ya. Dan memang yang agak makan waktu tuh untuk teknik Sashiko tersebut. Gitu sih.
Oke, jadi memang mengkolaborasikan ada beberapa teknik dan juga kayak itu kayak tadi Sashiko dari Jepang gitu ya. Terus juga jadi sebenarnya nggak boring nih Nggak boring, pakai. ya, betul. Oke. Mau eksekusi? Oke. Boleh? Saya udah mau ngapain nih Nanda? Udah megang jarum nih. Jadi kalau aku sama Mbak Lisa tuh ngejahit ya. Kalau Okta sama Mas Fajri ngebuat polanya. Bikin pola. Nanti kita akan lihat nih, dinilai nih hasil kita ini. Saya deg-degan banget sih, jujur aja nih. Saya ngejahit terakhir SMP. Ngejahit mama saya. Jadi curhat. Jadi ayo kita mulai. Ini memang ada cetakannya ya? Ya, ini ada cetakannya. Jadi ini basicnya nih Mbak Okta yang untuk jahitan teknik jahitan Sashiko. Jadi kita tinggal Ya, ikutin nanti polanya kalau masuk aja. ikutin. Bisa diselesain. Oke. Nanti agak Ini kayak psikotes nih. Iya. Psikotes. Saya nyontek nih. Ini pakai pulpen apa nih? Ini Ada khusus buat khusus. bikin pola sih, pulpen. Jadi memang bisa gampang Nah, dihapus. biasanya Ini kalau gimana jahit nih? kendalanya ya. begini Jadi nih. tinggal gini aja nih Mas. Oh, Tapi jadi agak mesti butuh harus kesabaran agak- X. Sama harus gitu. Jadi Matanya tuh nggak boleh. Ini nih saudara kita masukin ya. Jadi ini setelah ini nyata nggak sih? Nyata. Oke, ini jadi setelah dipola baru nanti akan dijahit gitu ya. Sama Kak Laisa. Mana yang bentuknya ya? Nah, ini kalau dari sisi jahit, bagaimana kabar kamu di sana? Bingung. Kalau ini kayak gini, jadi saudara bentuknya, ini namanya apa Mbak? Ada namanya nggak sih kalau untuk teknik-teknik yang kayak gini? Ini jahit Sashiko. Sashiko itu ya? Oh Jadi ya, Sashiko Sashiko. itu banyak pola-polanya gitu. Nah, salah satu pola yang kita pakai nih sekarang nih yang lagi Mbak Nanda jahit. Oke, kalau misalkan aku kayak gini, kayak Nah, boleh nggak begini? Apa harus nah lebih cepat memang begini Mbak. Jadi jangan Iya, dibawahin dulu Bakat nih berarti. jarumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jarumnya di sini langsung ikut lagi masuk ke sini. Nah, nanti kalau kamu udah sampai ujung baru kamu tarik deh benangnya. Susah ya? Iya. Oh, ini selesai. Memang ini agak butuh kesabaran sih. Pantesan 3 jam kerjainnya. Ini kayaknya kalau kita nyelesain sampai Kompas siang baru selesai. Tapi 3 jam itu buat polanya aja tuh emang sama Enggak, si ini? dari awal. Dari awal. Dari awal, dari kita mix mix jahitannya, warnanya. Oke. Wah, kalau saya Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mbak kayak kamu emang cocok karena suka kesangkut-sangkut kayak gini ya. Tapi kalau misalkan emang lagi pas udah prosesnya ngejahitnya tuh emang enak sih ya. Iya. Nah, kalau dari sini kemana Mbak? Ke sini ya? Ya, Oke. ke situ. Oke, tapi kalau ada keinginan Mbak Lisa sama Mas Paji buat ini juga nggak sih bikin kayak buka gitu ya untuk anak-anak mungkin anak-anak sekolah untuk bisa belajar kayak gini kan bagus juga tentunya untuk bisa mengedukasi gitu ya. Iya, Ada rencana itu nggak? pingin banget ke depannya, insya Allah ya. Bikin workshop gitu ya. Bikin workshop, bener tuh Mbak, idenya oke banget tuh. Kan buat Apa nggak anak-anak. kepikiran tadinya ya? Sekaligus memasarkan kan ya. Hmm, Iya, dan ini seru sih kalau misalkan emang diiniin ya. Nah, kalau Mbak sendiri kan ini pakai jari tangan ya. Sempet kena tusuk kayak gitu. Oh ini banyak banget tuh. Waduh, oh iya. Jadi kayak jarinya ini ya. Iya, iya, iya. Sebenarnya kita ada alat yang di sini untuk cegah. Cuma aku sendiri masih kurang nyaman pakainya ya. Lebih enak Oke. langsung. Ini Okta fokus banget nih. Sampai tidak. Iya, tapi nggak sabar ah. Oh, kita jadi kompetitif. Oke. Ini kayak dulu zaman ujian nasional kan bulet-buletin nih, nah kayak gitu nih rasanya nih. Kamu jadi flashback ke situ ternyata. Ketahuan umurnya kan, masih bulet-buletin. Oke, Mas Fajri, ini kalau misalnya dibuat pola gini harus di kainnya yang jenisnya seperti apa sih? Apa memang bisa langsung kayak di tote bag-nya apa Bisa, gimana? bisa. Jadi nggak ada spesifikasi tinggal kain tarik yang Dulu ya. Oke. tertentu sih. Jadi bisa di mana aja gitu. Sini Oke, tapi agak Oh, sini menantang juga ya, karena kan nih kalau salah nggak bisa diedit gitu. Nah, jadi ini sebenarnya pulpen yang kita pakai memang buat bikin pola. Tapi kalau memang ada kesalahan kita bisa hapus. Oh, bisa di Bisa, iya. Oh, iya. Nah, ini kayak gini. Terus kalau misalkan ini lagi ngerjain kayak gini,
Mbak sama Masnya lagi, maksudnya samping-sampingan gitu nggak sih? Iya. Gitu ya. Biasanya sambil duduk kita berdua. Fokus masing-masing aja ya. Sambil santai gitu, Sambil tapi santai. diem-dieman, yang satu jahit, yang satu bikin pola, tapi diem-dieman. Oh, oke. Tapi sejauh ini udah ada yang request gak sih, Mbak? Maksudnya mau buat ini dong, buat di tas atau buat... Banyak sih. Oh, udah banyak. Iya, banyak iya. Oke. Nah, ini udah kayaknya jadi. nih. Oke. Nah, silakan Anda nih diselesaikan banget jahit. nih. Oh iya, Astagfirullahaladzim, ini belum kelar ya. Banyak lagi. Saya nih, Mbak. Lo kayak gitu Kejar target. gimana nih Mbak Laisa sama Mas Fajri? Misalnya dalam satu hari bisa ngerjain berapa pesanan sih sebetulnya? Sebenarnya sih kita kan sebenarnya kan mengerjakan ini kan di luar jam kerja ya Mbak. Karena kita masih ada aktivitas pekerjaan juga. Kadang aku karena Jadi kita pulang kerja ya kita ngerjain gitu. Kita langsung ngerjain. Ya mungkin satu hari itu bisa dua produk lah. Oh gitu. Karena kita masih office hour juga 9 to 5. Oh wow. Biasa ya, bias kerja Tapi masih ini pusing mah kerjain. iya bener-bener. Ini bisa dikerjain ya kalau lagi senggang, ayo kita lagi nyucitin Ya, kayak gitu ya. biasanya sih weekend sih kita dari pagi udah di weekend Oh mulai. gitu. Aku lihat gimana Mbak Laisa ini? Jujur aja Mbak, nggak apa-apa. Kita perlihatkan garis doang tapi susah sekali. Oke, ini kayak tadi teknik apa Mbak? Sasiko. 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 Yang saya diajari sama Mbak Lisa. Oh, kamu mau nyobain nggak? Enggak, Udah ke kali sih tadi satu. Tapi emang jujur ini rasanya apa ya, tenang ya, Iya. tenang. Nah, iya. Terus juga apa sih bisa stress release kali ya? Nah, Bisa dibilang. apakah itu menjadi salah satu stress release setelah bekerja? Seperti yang dibilang Mas Fajri tadi. Ah, Iya. Gimana? Jadi memang balik lagi karena memang kita hobi, jadi kita anggap ini sebagai stress release kita aja gitu. Makanya banyak teman-teman yang kadang-kadang request, Mas ini bisa nggak sih kita bikin begini? Ya kita bilang bisa aja. Kita coba karena kita suka challenge juga sih ya. Maksudnya ya karena hobi ya. Balik lagi. Oke, nah ini aja lama bikinnya gimana bentuk daun? Saya Coba, kayaknya jadi bawa 24 nih. jam deh, bukan 3 jam ngerjainnya ya. Padahal cuma segini doang ya. Oh my god, oke. Ini ada yang bentuk daun ya? Iya. Anda silakan. Jadi, oh astagfirullahaladzim. Baik sekali kerjaan saya hari ini. Oke, seru banget. Tapi kalau misalkan ditanya ya Mbak ya, apa tuh namanya, berdasarkan tenun-tenun ini kan banyak banget ini ya. Ada perbedaan untuk di harga nggak sih? Kayak misalkan dari tenun NTT kan mungkin berbeda dengan tenun yang ada di Jawa gitu. Ya. Kalau untuk tenun-tenuan Nusa Tenggara Timur memang relatif lebih mahal daripada kain-kain seperti kain batik atau kain Jepara gitu ya. Karena ini pengerjaannya benar-benar mereka tenun pakai tangan, manual pakai tangan, dan ini jenisnya tenun ikat. Jadi benar-benar mereka satu-satu pakai alatnya itu, satu-satu benangnya dimasukin. Sebelumnya juga diwarnainya pun pewarna alam gitu. Jadi memang untuk harga relatif lebih tinggi. Lebih tinggi karena tadi tingkat kerumitan Ya, pembuatannya betul. ya. Oke. Jadi Okta kan udah lihat kayak gitu ya. Aku udah Udah gini doang. udah gini doang juga saya. Kita boleh keliatin nggak? Walaupun saya masih belum selesai ya, semi-semi mau selesai sih ini. Kamu gimana? Ya udah gini aja. Udah gini aja. Dari saya juga gini aja. Tapi Karena lumayan nanti, lah ya. dan ini biasanya bisa ditempel di mana, baju, tote bag atau apa? Iya, Tote bag ini bisa ya Mas ya? Tote bag ini yang kita bikin. Oh ini juga di sini ya Mbak? Ini Sasiko juga. Oh ini Iya. polanya kayak Ini yang pola Anda yang buat. Bandung. Oh nih bisa ditunjukkan. Saya Jadi tunjukkan. dari yang polanya seperti ini, Sorry. yang polanya seperti ini tuh jadi nanti kayak gini. Kalau udah jadi cakep juga ya. Bagus ya? Nih yang mengerjakan Lucu lama banget. itu tadi Nanda. Betul. Lucu banget. Jadi Oke. Nah, mungkin Ini Mbak Laisa babak. dan juga Mas Fajri apa yang bisa disampaikan untuk pemirsa Kompas TV, terutama untuk mencintai karya-karya tenun, dan kalau misalnya kita beli kan kadang ada orang yang mendang-mending ya gitu. Kayak lah gini doang 300.000 gitu. Nah, mungkin bisa kamu disampaikan. nggak tahu ya prosesnya ya. Ayo, sweet gimana sweet? Ya udah, jadi Telepati nih. intinya sih tujuan kita memang kita ingin melestarikan juga culture dari Indonesia. Ternyata tuh Indonesia tuh beragam dan kaya dengan budaya ya. Mungkin karena kita juga suka seni, jadi kita aplikasikannya di jahitan ini. Gitu.
gitu. Sebagai media edukasi juga lah buat teman-teman anak-anak muda yang sekarang mungkin mereka lebih gampang mengakses informasi ya dari sosial media dan sebagainya lah. Jadi salah satu upaya kita sih itu. Ya, kita cintai budaya tanah air kita lah. Boleh diingetin lagi sosial medianya apa tadi? Terus kalau misalnya mau lihat ada bazarnya kah atau Dalam bisa waktu di dekat toko ini bisa apa? kemana? Toko oranye, hijau, merah, kuning. Jadi untuk Instagram kita ada di @jahitan.tanganku. Di situ kita bisa akses dan banyak informasi juga yang kita kasih di Instagram kita. Dan untuk dalam waktu dekat ini kita di bulan Juli kita akan ada bazar lokal market, insya Allah. Dan untuk next event-eventnya nanti kita akan informasikan juga di sosial media kita di Instagram. Oke, jadi intinya stay tune di Instagram tadi untuk info-info. Bukan dong. Oh iya. Auto loh. Oke, karena tadi udah lengkap banget. Dan untuk saudara yang memang penasaran mau lihat lagi karya seperti apa bisa di Instagram dari Mbak Alisa dan juga Mas Fajri. Dan Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak lagi. Laisa dan juga Mas Fajri sudah Sama-sama. bersama. Sukses Terima kasih. terus, lancar terus usahanya. Terima kasih sekali lagi. Oke, saudara, itu tadi kita sudah bermain dan juga sudah belajar lebih tepatnya terkait dengan tenun ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nanda Aprilia. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu. Mbak, aku mau lihat yang ini dong, Mbak. Boleh. Jangan naik, jangan